Halo semua, perkenalkan nama saya Tesha Nika Pangaribuan dengan ujung NIM 026. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah kelompok kami yang berjudul Plant Respiration Under Low Oxygen atau respirasi tanaman pada oksigen rendah pada Challenge Journal of Agriculture Research. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang respirasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa respirasi sendiri adalah proses biokimia yang terjadi di dalam setiap organisme, termasuk tanaman, untuk menghasilkan energi. Proses ini melibatkan penguraian glukosa menjadi ATP atau adenin trifosfat yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Pada tumbuhan sendiri, proses respirasi juga disebut dengan proses bernafas dengan menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida serta air. Proses ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup tumbuhan karena melalui proses respirasi, tumbuhan memperoleh energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya seperti pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Terdapat tiga jalur utama dalam proses respirasi. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua itu siklus TCA atau trikarboxylase acid cycle, dan yang ketiga itu fosforilasi oksidatif. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu glikolisis. Proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma, di mana molekul glukosa dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Pada proses ini menghasilkan ATP dan NADH, merupakan tahap awal dari respirasi seluler, baik itu respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan maupun respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Kedua itu ada siklus TCA atau siklus trikarboksilat atau kita ketahui juga dengan sebutan siklus Krebs. Siklus ini terjadi di mitokondria di mana setelah proses glikolisis, asam pirufat diangkut ke mitokondria dan diubah menjadi karbon dioksida melalui serangkaian reaksi yang menghasilkan sejumlah besar molekul pembawa energi seperti NADH, FADH, dan ATP. Molekul ini kemudian digunakan dalam transfer elektron untuk menghasilkan ATP yang merupakan mata uang energi bagi aktivitas sel. Sekarang kita akan membahas proses singkat dari siklus TCA, di mana asetil KOA bergabung dengan oksaloasetat atau OAA untuk membentuk asam sitrat atau sitrat melalui reaksi yang dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Selanjutnya, asam sitrat diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Tahapan ketiga itu terjadi oksidasi dan dekarboksilasi, di mana isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim isositrat dehidrogenase. Tahapan keempat itu alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil KOA menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Enzim yang terlibat ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahapan kelima terjadi pembentukan ATP di mana suksinil KOA diubah menjadi suksinat dan menghasilkan ATP atau GTP untuk melalui fosforilasi tingkat substrat. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim suksinat biokinase. Pada tahapan keenam terjadi oksidasi di mana suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase untuk menghasilkan FADH2. Langkah ketujuh itu fumarat diubah menjadi malat oleh enzim fumarase melalui penambahan air. Reaksi selanjutnya terjadi oksidasi di mana malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat dan menghasilkan NADH. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim malat dehidrogenase. Terdapat dua jenis respirasi yang memiliki fungsi berbeda dalam mendukung fungsi seluler dan fisiologis pada tanaman. Yang pertama itu respirasi pertumbuhan yang merujuk pada proses respirasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel serta jaringan baru dalam tumbuhan seperti produksi energi untuk pertumbuhan di mana respirasi menghasilkan energi atau ATP untuk mendukung proses pertumbuhan seperti pembelahan sel, perpanjangan akar dan batang, serta pertumbuhan daun dan bunga. Yang kedua itu sintesis biomolekul atau sintesis senyawa organik, di mana respirasi menyediakan energi yang diperlukan untuk sintesis molekul penting seperti protein dan asam nukleat yang diperlukan untuk pembentukan struktur baru dalam tumbuhan. Respirasi juga berfungsi untuk pengurangan nitrat dan fiksasi nitrogen, di mana energi dari respirasi digunakan
dalam proses pengurangan nitrat dan fiksasi nitrogen yang penting untuk menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Energi yang dihasilkan dari respirasi pertumbuhan digunakan untuk anabolisme, yaitu proses penyusunan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana yang diperlukan untuk memperkuat biomasa tumbuhan. Selanjutnya itu respirasi pemeliharaan, di mana proses respirasi ini menyediakan energi untuk menjaga fungsi sel-sel yang sudah ada dan memastikan sel tetap aktif dan sehat. Fungsi utama dari respirasi pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan gradien ion dan potensi membran, di mana energi yang dihasilkan dari respirasi digunakan untuk pemeliharaan gradien ion di dalam sel. Yang kedua itu turnover protein, di mana respirasi pemeliharaan juga mendukung proses penggantian dan perbaikan protein yang penting untuk menjaga fungsi seluler dan respons terhadap stres, yaitu untuk pengolahan limbah, di mana proses respirasi membantu dalam pengolahan produk limbah seperti karbon dioksida yang dihasilkan selama metabolisme. Ini penting untuk menjaga keseimbangan gas di dalam sel di lingkungan. Selanjutnya itu produksi panas, di mana respirasi yang menghasilkan panas sebagai produk sampingan yang dapat membantu menjaga suhu internal tumbuhan dalam kondisi dingin yang yang mendukung proses fisiologis yang optimal. Selanjutnya itu ketersediaan oksigen untuk respirasi, di mana ketersediaan oksigen dalam jaringan ini bergantung pada usia tanaman, di mana tumbuhan yang lebih tua mungkin memiliki struktur jaringan yang berbeda yang dapat mempengaruhi kemampuan transportasi oksigen ke bagian-bagian tertentu pada tumbuhan. Faktor eksternal seperti konsentrasi oksigen di udara dan kondisi tanah seperti misalnya terendam air atau tidak dapat mempengaruhi jumlah oksigen yang tersedia untuk proses respirasi. Karena berkurangnya pasokan oksigen dalam tanah dapat menyebabkan stres oksigen pada tumbuhan. Kemampuan tumbuhan untuk mentransportasikan oksigen ke bagian yang teroksigenasi seperti daun, ke bagian yang kekurangan oksigen seperti akar juga berperan penting. Jika sistem transportasi oksigen tidak efisien, maka ketersediaan oksigen di jaringan sel dapat berkurang. Sehingga penting untuk mempertimbangkan bahwa ketersediaan oksigen yang rendah di dalam sel bahkan dapat terjadi dalam situasi di bawah norm maksia, terutama karena resistensi yang tinggi untuk difusi oksigen antara jaringan tanaman yang berbeda. Kadang-kadang untuk mengurangi keadaan anaerobik pada tunas, akan mengatur frekuensi penyerapan dan konsumsi oksigen. Adaptasi morfologi ini juga memainkan peran pendukung utama dalam mempromosikan oksigen ke aliran dari akar ke seluruh bagian tanaman. Misalnya pembentukan aerenkim akibat induksi etilen. Salah satu efek utama anaerobiosis pada metabolisme akibat penurutan muatan energi adelina atau AIC yang juga mengurangi rasio perbandingan aldeki dan dengan aldeki. Berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa respirasi tanaman merupakan proses yang dinamis karena jalur yang terlibat memiliki kapasitas tinggi untuk beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Glikolisis merupakan salah satu jalur tersebut, di mana mengendalikan beberapa reaksi yang melibatkan dua enzim utama yang berperan sebagai titik kontrol, yaitu heksokinase dan piruvat kinase. Kedua enzim tersebut tidak hanya dapat mengendalikan glikolisis di mitokondria, tetapi juga pada tingkat pasca translasi. Respirasi tanaman dianggap sebagai mekanisme utama pemeliharaan ekosistem di planet ini. Oleh karena itu, penting bagi peneliti baru untuk fokus pada prediksi dampak perubahan iklim terhadap metabolisme pernapasan, terutama pada tingkat fungsional dan genomik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.